Pemirsa, Mabes Polri memastikan kepulan asap yang ada di gedung Badan Intelijen dan Keamanan Polri Kamis malam bukanlah kebakaran, namun korsleting listrik. Terkait peristiwa tersebut, polisi akan memeriksa 2 teknisi dari pihak swasta yang bekerja saat peristiwa terjadi. Pasca kepulan asap tebal menyelimuti gedung Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri pada Kamis malam, Kepala Pelayanan dan Keamanan Markas Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Yulistianto Wahid memastikan tidak ada kebakaran di area Mabes Polri. Yang terjadi adalah hubungan pendek arus listrik di lantai 1 gedung Baintelkam Polri hingga menimbulkan asap tebal. Namun, guna memastikan penyebab terjadinya hubungan pendek arus listrik tersebut, polisi akan memeriksa 2 orang pekerja teknisi swasta yang saat kejadian sedang bekerja di lokasi. Jadi terkait masalah kejadian semalam yang terjadi di lantai 1 Baintelkam, itu adalah bukan kebakaran. Jadi ada konslet listrik yang terjadi di salah satu ruang tempat penyimpanan server Baintelkam. Sebelumnya, kepulan asap memenuhi ruangan di gedung Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri malam tadi. Petugas pemadam kebakaran pun segera berupaya mencari sumber asap dan menanganinya dengan alat khusus. Saat kejadian dipastikan bahwa gedung sedang dalam kondisi kosong lantaran akan dilakukan renovasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah penumpang tenggelam ke laut usai tali landor putus pada bagian haluan kapal tongkang. 6 unit motor milik penumpang juga tenggelam. Sejumlah penumpang yang tenggelam berupaya menyelamatkan diri di tengah laut dan sebagian lainnya dievakuasi menggunakan perahu kecil nelayan. Para penumpang ini tenggelam akibat tali landor pada bagian haluan dan buritan kapal tongkang yang mereka tumpangi putus di perairan Kalianget, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kapal ini akan menyeberang dari pelabuhan Kalianget menuju pelabuhan Talango, memuat sekitar 80 orang penumpang dan barang lainnya. Saya bertanggung jawab dari pihak Sampurna, dan karena pihak Sampurna ya sudah mewanti-wanti terhadap ABK, sudah untuk tidak memuat orang di landor itu. Tapi kadang-kadang ya mau gimana lagi, kadang-kadang itu penumpang itu tetap maksa. Polisi juga akan menyelidiki lebih lanjut apakah penyebab pasti akibat tali landor putus atau kelebihan muatan. Putusnya rantai, mungkin yang sudah lama sehingga lapuk dan berkarat sehingga putus, dan sehingga mengakibatkan rantai penahan ini tidak mampu menahan rundown yang cukup berat. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun trauma berat dialami oleh para penumpang. Petugas juga masih mencari 6 unit motor yang tenggelam. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim iNews melaporkan. Pemirsa, warga obesitas seberat 200 kg yang tengah sakit dievakuasi dari rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan karena pihak keluarga tak mampu mengangkat sang pasien. Secara perlahan petugas rescue pemadam kebakaran sektor Jatinegara mengevakuasi seorang warga obesitas seberat 200 kg yang tengah sakit dari rumahnya di Jalan Pancawarga 1, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga berusia 45 tahun tersebut dievakuasi menggunakan tempat tidur dorong dari rumah ke mobil ambulans yang berjarak sekitar 50 meter lebih. Evakuasi dilakukan setelah mendapat laporan dari pihak keluarga maupun petugas ambulans yang tak mampu mengangkat pasien. Evakuasinya itu setelah kita dapat laporan masuk, kami segera meluncur ke TKP di Jalan Pancawarga. Dan setelah saya tiba di sana sudah ada ambulan AGD yang sedang mengevakuasi. Jadi kami sifatnya itu hanya membantu mengeluarkan dari rumah ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Usai dievakuasi ke ambulans, pria ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Hari Guru Nasional, siswa menghias kue dengan tema Piala Dunia. Peringatan Hari Guru 2 tahun terakhir tak bisa dirayakan bersama guru dan murid karena pandemi. Seperti inilah suasana peringatan Hari Guru di SD Tugu Ibu Kota Depok. Puluhan siswa menghias kue untuk diberikan kepada guru mereka sebagai bentuk ucapan selamat Hari Guru Nasional. Kue yang dibuat siswa berhiaskan bendera dari berbagai negara sebagai tema Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung. Sejumlah siswa mengatakan kue yang mereka hias ini nantinya akan diberikan kepada guru mereka yang selama ini telah sabar dalam memberikan materi pelajaran di dalam kelas. Semoga gurunya sehat-sehat, semangat jangan pantang menyerah. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Tugu Ibu Kota Depok menyampaikan bahwa kegiatan menghias kue ini untuk mengajarkan siswa agar menghargai dan menyayangi guru mereka sejak usia dini. Dalam rangka Piala Dunia, maka kue anak-anak juga dihiasi dengan bendera-bendera dari berbagai negara. Para siswa berharap agar para guru di Indonesia sehat selalu agar dapat terus mengabdi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sementara di SD Negeri Anjelir 1 Depok yang banyak mencetak siswa berprestasi dan pernah menjadi SD Pilot Kurikulum 2013, peringatan Hari Guru berlangsung khidmat. 2 tahun sebelumnya Hari Guru Nasional tak bisa dirayakan bersama guru dan murid akibat pandemi. Momen merayakan Hari Guru bersama dilengkapi dengan tumpeng dan persembahan khusus siswa untuk guru. Selamat Hari Guru, Bapak dan Ibu guru tersayang. Ketulusan dan jasa-jasamu akan selalu abadi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang guru honorer yang telah mengajar selama 13 tahun tak pernah menyerah meskipun sekolah tempatnya mengajar penuh dengan keterbatasan. Agus Eko Setiawan setiap hari menempuh jarak 7 km. Agus Eko Setiawan, hari-harinya penuh dengan pengabdian demi dunia pendidikan. Setiap hari menempuh jarak 7 km dengan kondisi jalan penuh kubangan. Namun akses ini merupakan satu-satunya jalan menuju tempatnya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma'ruf 2 Cilacap, Jawa Tengah. Sekolah ini pun jauh dari layak untuk para siswa belajar. Di saat hujan, kondisinya tergenang banjir. Para siswa pun kekurangan ruang kelas untuk belajar. Dengan segala keterbatasan yang ada, Agus Eko Setiawan yang telah menjadi guru honorer selama 13 tahun tetap semangat mengajar. Madrasah Pembangunan UIN Jakarta mengadakan acara wisuda Khatmul Quran bagi 234 siswa dan siswi kelas 6 SD. Acara ini merupakan sebuah apresiasi untuk para siswa yang telah menghatamkan Al-Quran selama 6 tahun lamanya. Membuat genang. Bertepatan dengan Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November 2022, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta mengadakan acara wisuda Khatmul Quran bagi 234 siswanya. Acara tahunan untuk siswa kelas 6 ini sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa dan siswi yang telah menghatamkan Al-Quran yang merupakan salah satu syarat kelulusan. Acara dihadiri oleh sejumlah wali murid yang mengalungkan selempang kepada masing-masing anak sebagai tanda resmi dari kelulusan. Jadi mereka dari mulai awal belajar huruf-huruf hijaiyah, kemudian sampai kelas 3, dan nanti setelah kelas 4 mereka baru mulai membaca Al-Quran. Berproses selama 3 tahun sampai dengan kelas 6,
Dan alhamdulillah ini adalah bagian dari apresiasi kami untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak Madrasah Pembangunan kelas 6 sebelum mereka keluar. Basic akhlakul karimah itu adalah Al-Quran. Sebagaimana pernah disebutkan bahwa innama khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Nah sekarang yang sampai kepada kita adalah Al-Quran. Karena kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang kami terus galakan kepada anak-anak. Senang banget. Senang banget karena bisa lulus dari Khotmul selama 6 tahun. Iya. Ada kesulitan nggak sih selama belajar? Ada kadang-kadang kalau lagi ngehafal surat-surat Al-Quran gitu. Diharapkan siswa tidak hanya bagus dalam membaca Al-Quran, namun juga dapat memahami arti dari sebuah ayat yang ada di Al-Quran. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Guntur, iNews melaporkan. Salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia menghadirkan produk baru bagi para pelanggannya. Produk ini memberikan beragam keuntungan, salah satunya memiliki akses gratis untuk menyaksikan Piala Dunia 2022 Qatar. Telkomsel melaunching Halo Plus disertai bincang santai bersama artis dan influencer Surabaya dengan Rini Novit Rianti selaku Vice President Customer Sales Telkomsel Jawa Bali di Hotel Kampi Surabaya, Jawa Timur. Menurut Dimas Cipto Aryasa, Officer Postpaid and Fast Brand and Communication, Telkomsel Halo Plus ini banyak keunggulannya, diantaranya streaming gratis untuk semua pelanggan seperti Disney Hotstar, Prime Video, dan Video.com yang memiliki akses Piala Dunia 2022 di Qatar. Untuk jadi pelanggan Halo Plus mudah banget, bisa ke Grabari terdekat atau langsung klik aja di website tisel.me/daftarhalo. Untuk pelanggan Telkomsel prabayar bisa menjadi pelanggan Halo Plus mudah, tinggal klik aja ke website tisel.me/migrasihalo. Benefit Halo Plus itu selain kuotanya besar, juga mendapatkan benefit untuk aplikasi streaming populer Disney Plus Hotstar, Prime Video, Mobile, dan Video Platinum Mobile. Untuk pelanggan Telkomsel Halo Plus bisa memilih paket mulai dari 100.000 dengan kuota 13 GB sampai 600.000 dengan kuota 150 GB dengan bonus telepon dan SMS. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Perhelatan akbar Piala Dunia dicebari kampanye LGBT. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.